Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita membahas tentang penelitian sosial yang ada di masyarakat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana penelitian sosial itu. Penelitian sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, dari kata re yang artinya kembali dan search artinya mencari. Lebih lengkapnya, penelitian sosial merupakan pendekatan ilmiah dengan pengkajian suatu masalah sosial untuk mencari informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat. Penelitian sosial ibarat kita kepo terhadap orang lain dan kita mencari informasi menarik. Tetapi tidak semua hal menarik dapat kita selalu dijadikan sebuah penelitian sosial. Nah, penelitian sosial ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan. Syarat-syarat penelitian antara lain yaitu 1. Penelitian harus sistematis, yaitu harus urut. Nomor 1 yaitu merumuskan topik, yaitu sebelum melakukan penelitian kita harus menentukan topik apa yang kita akan. Nomor 2, studi pendahuluan. Nomor 3, merumuskan hipotesis. Sebelum langkah selanjutnya, kita harus merumuskan hipotesisnya. Nomor 4, pemilihan metode penelitian. Contohnya, apakah kita ingin seperti terjun langsung ke lapangan ataupun tidak. Nomor 5, menentukan variabel. Nomor 6, menentukan alat penelitian. Nomor 7, mengumpulkan data penelitian. Nah, ini sangat penting karena sebelum melakukan penelitian, kita harus mengumpulkan data-data yang ada sebelum melakukan penelitian. Nomor 8 yaitu pengolahan analisis data. Setelah kita mengumpulkan datanya, kita mengolah untuk mengambil hal-hal yang penting dari data tersebut. Nomor 9, mengambilkan kesimpulan dari hasil kita mencari data tersebut. Nomor 10, menyusun laporan penelitian. Nah, syarat yang kedua yaitu harus terencana, yaitu penelitian tidak boleh terlalu lama atau terlalu singkat. Artinya harus dipikirkan biaya, tenaga, dan waktu yang diluangkan. Nah, syarat yang nomor 3 yaitu mengikuti prosedur ilmiah. Salah satu harus ada prosedur tertentu yang didasarkan pada prosedur ilmiah. Sahabat-sahabat semua, setelah saya menjelaskan pengertian dan syarat-syarat penelitian sosial, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah melakukan penelitian sosial. Nah, yang pertama yaitu menentukan topik dan masalah yang akan diteliti. Tidak semua masalah ataupun topik bisa dijadikan sebagai penelitian sosial. Nah, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Pertama, topik harus sesuai dengan minat peneliti agar kita semangat saat kita mencari data dan informasi. Nomor 2, memiliki kegunaan praktis. Artinya, hasil penelitian tersebut bisa bermanfaat bagi diri sendiri, halayak ramai ataupun masyarakat sekitar. Nomor 3, data cukup tersedia. Artinya, saat kita melakukan penelitian, masalah tersebut jangan sampai sudah selesai. Nomor 4, bukan merupakan duplikasi. Artinya, jangan sampai masalah atau topik ini sama dengan penelitian yang lalu. 2, studi pendahuluan. Setelah kita menentukan topik, kita akan mencari informasi yang akan kita minati untuk dijadikan sebuah penelitian. Nomor 3, merumuskan hipotesis. Nah, tujuan merumuskan hipotesis ini untuk mencari tahu apa sih faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Contohnya, kita mencari faktor kenakalan remaja. Nomor 4, pemilihan metode penelitian, yaitu menentukan bagaimana kita menjelaskan masalah. Nomor 2, studi pendahuluan. Setelah kita menentukan topik, kita akan mencari informasi yang menarik bagi kita untuk kita sebagai bahan peneliti. Nomor 3, merumuskan hipotesis. Tujuan dari merumuskan hipotesis ini untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Contohnya, kita mencari faktor penyebab dari kenakalan remaja. Nomor 4, pemilihan metode penelitian, yaitu menentukan bagaimana kita menjelaskan masalah. Nomor 2, menentukan bagaimana kita mencari data. Nomor 5, menentukan variabel penelitian, yang artinya adalah sesuatu yang menjadi fokus utama sebuah penelitian. Penelitian ada dua jenis, yaitu variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi suatu fenomena sehingga fenomena tersebut muncul atau masalah tersebut muncul di masyarakat.
Nomor 2, variabel terikat, yaitu variabel atau fenomena yang menjadi fokus perhatian penelitian yang akan dilakukan. Contohnya yaitu pengaruh penggunaan smartphone terhadap budaya plagiarisme di kalangan siswa. Penggunaan smartphone bisa dikatakan sebagai variabel bebas, dan plagiarisme di kalangan siswa dikatakan sebagai variabel terikat. Yang keenam, menentukan instrumen penelitian, yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman angket. Nomor 7, mengumpulkan data penelitian, yaitu datang ke lapangan untuk mencari informasi. Kita datang ke lapangan, kita mencari informasi, mengumpulkannya, dan kita jadikan satu untuk jadikan sebuah penelitian. Nomor 8 yaitu pengolahan atau analisis data. Nah, di bagian ini kita akan mengolah, kita mencari inti dari hasil observasi tersebut. Nah, di pengolahan hasil analisis data terdapat tahapan analisis kuantitatif. Yang pertama yaitu editing, nomor 2 coding atau penyederhanaan, nomor 3 yaitu tabulasi. Nah, setelah kita melalui tahap mencari topik dan lain sebagainya, kita menuju ke tahap akhir, yaitu generalisasi atau kesimpulan. Nah, bagian ini merupakan tahap mencari pola umum, yaitu kita menarik kesimpulan dari penelitian tersebut dan kita observasi kembali. Nomor 10 yaitu penyusunan laporan penelitian. Laporan ini sangat penting sebagai bukti dokumentasi kita telah melakukan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah penjelasan saya tentang penelitian sosial. Jika kita melakukan penelitian sosial, kita harus mencari informasi yang sebenarnya. Jangan sampai kita mencari informasi yang salah dan tidak sesuai. Saat kita melakukan penelitian sosial tersebut harus bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan bagi diri kita sendiri, halayak ramai, ataupun masyarakat sekitar. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.